حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين, أعزني وأعزكمullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis anjuran untuk berbuat baik terhadap tetangga. Berbuat baik tidak harus dengan uang, tidak harus dengan makanan, tidak harus dengan harta. Termasuk perbuatan kebaikan adalah tidak mengganggu tetangganya, tidak dengan tangannya, tidak pula dengan ucapannya. Karena ciri-ciri daripada seorang muslim yang sejati adalah sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan benar dan muslim adalah yang kaum muslimin itu merasa aman atau selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ada dua hadis. Pertama hadisnya Abdullah bin Umar dan Aisyah wa anha. Yang kedua hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang hafal dua-duanya disetorkan secara berbarengan terlebih dahulu. Yang hafal cuma satu setorkan setelahnya nanti. Tafadhalu. Bena aktafikum anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya, satu hadis tapi pendek dan sering antum dengar dan insyaallah sangat mudah untuk menghafalnya. Qala al-mu'allifu asbahullah, masih bab hakul jar wal wasiyah bih, yaitu hak tetangga. Tetangga itu macam-macam ya, ada tetangga kafir, tetangga muslim tapi bukan kerabat dekat, ada tetangga yang muslim tapi kerabat dekat. Kalau tetangga yang kafir, dia mendapatkan hak namanya hakul jiwar, hak bertetanggaan. Antum juga nggak boleh ganggu. Kalau misalkan antum punya ayam, mereka lagi jemur padi ya, jangan dibiarkan ayam antum makan padi mereka. Kan itu orang kafir Ustaz, walaupun orang kafir itu tetangga, punya hakul jiwar namanya. Paham? Kemudian kalau tetangga itu ternyata orang muslim, walaupun bukan kerabat kita, dia masih memiliki apa? Dua hak. Hakul jiwar sama apa? Nah, barakallahu fiik. 6, hak tetangga sama hak sesama agama Islam. Paham? Kemudian kalau dia itu muslim dan itu karib kerabat, berapa haknya? 3. Hakul jiwar, hakul qarabah,
Nah, barakallahu fiik, sama apa? Hakuddin atau yaitu hakul Islam. Hak sesama Islam, hak tetangga, hak kerabat. Mafhum insyaallah, Abdurrahman? Naam. Kita baca, disimak baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut." Dalam riwayat yang lain liyasmut, artinya sama. Naam, muttafaqun alaih. Kita terjemahkan, simak baik-baik biar nanti tidak gagal faham. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi minal muksirin fi riwayat al-hadis. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Ini syahidnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya. Mengganggu bisa jadi dengan lisannya, atau dengan tangannya, atau dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Taruhlah lisan antum diam saja, tangan antum nggak main apa-apa, tapi membiarkan ayam antum makan padi yang dijemur oleh tetangganya. Mengganggu nggak? Ganggu. Nah, itu kan biar ayamnya nyari makan, Ustaz. Nah, tapi jangan biarkan nyari makan nih tetangganya, kemudian akhirnya makan apa? Padi jemuran tetangganya. Bikinlah kandang, ya kan? Dikondisikan ayamnya. Karena ayam itu kan nggak berakal, yang berakal yang punya ayam, ya enggak? Seperti itu. Nah, jangan sengaja, wah ini sudah saatnya mereka jemur padi, wah ayamnya dikeluarkan dari kandangnya, makanlah padi tetangga. Ganggu atau tidak? Ganggu, itu nggak boleh juga. Antum kan senang murotal, dengar kajian-kajian, tetangga antum punya hak, janganlah keras-keras banget, akhirnya ganggu tetangga antum. Wah, mendengarkan murotal itu keruasan, volume paling terbesar itu ya, ganggu tetangga. Jangan. Mereka punya hak. Mungkin mereka ada yang sakit, butuh ketenangan, sehingga perlu diperhatikan. Nah, yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Sudah kita lewati hak yang wajib untuk diberikan untuk tamu berapa hari? Abdurrahman? 3 hari. Dimuliakan semampunya. Tidak perlu mewah-mewah. Paham ya? Taruhlah hanya ala kadarnya, misalkan barakallahu fiik. Nah, makan bersama temannya, bersama saudaranya, intinya dimuliakan. Diajak ngobrol, berbicara, sudah senang. Paham ya? Tapi kalau bertamu di rumahnya yang lain lagi kan, di rumahnya. Berkunjung di rumahnya, tentunya dia yang menyediakan yang layak untuk dikonsumsi atau dinikmati oleh tamu tadi itu. Bahkan sebutkan dalam hadis, kalau seandainya sahibul bait, pemilik rumah enggak ngasih haknya, boleh minta haknya. Boleh minta haknya, boleh. Mana hak kami ini? Tamu kok enggak dilayani? Nah, seperti itu. Nah, selebihnya lebih dari 3 hari termasuk perkara yang barakallahu fiik, istilahnya perkara yang baik. Kalau seandainya mau dilanjutkan silakan. Kalau enggak, dia sudah lepas dari tanggungan. Paham? Naam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Liyaskut dalam riwayat liyasmut. Paham ya? Nah, artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata baik atau lebih baik diam. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Ada pantun yang pernah ana sebutkan dahulu kala. Pantunnya bagus sekali, pendek tapi sangat bermakna barakallahu fiik. Karena orang itu kan menilai dan melihat. Kalau ucapan tersebut ucapan yang dusta, yang bohong, janganlah dia ucapkan. Tapi dia mencari ucapan yang jujur. Tapi kalau enggak punya ucapan yang baik, yang jujur, yang harus dia ucapkan, lebih baik dia diam. Pantunnya antum hafal, antum Antum hafal pantunnya Hasan? Antum ingat? Pantunnya bagus sekali, pendek pantunnya. Antum hafal pantunnya, Mas?
Hafal pantunnya? Bismillah. Apa? Itu pantunnya. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Artinya, jika kamu tidak menjumpai ucapan yang benar, yang jujur, yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kebenaran. Faham? Itu adalah kelurusan. Karena Allah telah perintahkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ay qawlan shawaba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dan berucaplah dengan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, tidak ucapan yang bohong, yang dusta. Karena kedustaan membawa kepada kebimbangan, membawa kepada keraguan, sedangkan kejujuran membawa kepada ketenangan. Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan hati, sedangkan kedustaan adalah ribah, sumber keraguan, sumber kebimbangan. Kemudian Allah telah perintahkan agar kita bersama orang yang jujur. Kalau temannya orang yang jujur, orang yang tidak berbohong, itu nanti akan berpengaruh. Jual beli pun jujur dia. Ori dibilang ori, KW dibilang KW. KW nomor 1 pun dia bilang ini KW nomor 1. Tidak bohong-bohongan dia. Karena apa? Karena berteman dengan orang yang jujur itu luar biasa. Paham ya? Semua aspek kehidupan antum dan kita semuanya, jual beli, transaksi, atau yang semisalnya, kalau jujur, tenang sudah. Apa kata Allah Ta'ala mengenai perintah untuk berteman dengan orang-orang yang jujur? Naam, ahsanta barakallahu fiik, itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu ya. Ayo na'am. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian bersama orang yang jujur. Jual beli, jujur, berkah atau tidak? Berkah. Untung banyak enggak masalah, tapi jujur. Itu penting sekali. Paham ya? Antum kulakannya, ambil barangnya dari toko pusat cuma 2.000, antum jual 10.000, boleh atau tidak? Boleh enggak? Boleh. Untung banyak enggak masalah, tapi jujur. Itu paling nomor 1. Jangan bohong. Wah, kulaannya aja enggak boleh 1.500, padahal cuma 1.000. Bayangkan itu. Karena kejujuran itu membawa keberkahan. Barometer ukuran dalam transaksi jual beli kejujuran, hadisnya siapa? Na'am barakallahu fiik. Barometer, tolak ukur dalam masalah jual beli, jujur berkah, bohong hilang berkahnya. Hadisnya siapa ya San? Hakim bin Hizam. Ahsan. Rawahu muttafaqun alaih. Paham ya? Hadisnya coba disebutkan, ingat enggak? Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Itu barometer ukuran dalam transaksi jual beli. Jujur, untung banyak, tidak masalah. Paham ya? Berkah menantinya. Apa perkataan Rasulullah SAW dalam hadisnya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, in syahidnya. Kalau kedua-duanya jujur, dua-duanya saling terang-terangan, paham ya? Diperhatikan ini ya, jujur dan terang-terangan, enggak menipu, paham ya? Enggak modus, paham ya? Terus terang, ini KW Pak, ini asli Pak, ori Pak, nomor 1 Pak, terang-terang kayak gitu apa? Burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi di dalam transaksi keduanya, paham ya? Kalau jujur, terang-terangan, diberkahi dalam transaksi keduanya. Lah kalau bohong bagaimana? Oh, barangnya KW dibilang ori, KW nomor 3 bilang KW nomor 1, bohong dia. Oh, mereknya bukan Eiger bilang Erger, mereknya Erger bilang Eiger. Allahul musta'an. Itu apa? Dicabut keberkahan. Fa in kadzaba wa katama
muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau kedua-duanya dusta, penjual juga dusta, pembeli juga bayarnya pakai uang palsu, bohong kan? Maka apa? Muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihapus keberkahan transaksi keduanya. Jual madu murni asli tafadhol, tapi benar-benar asli. Madu anak ori ini, kentalnya luar biasa, ternyata campur oli. Allah musta'an. Jangan sampai barakallahu fiik merusak kepercayaan umat atau pelanggan atau konsumen. Asli ya bilang aja asli. Oh ya, KW bilang aja KW. Paham ya? Karena barakallahu fiik zaman sekarang kan seperti itu, pengennya untungnya banyak, modalnya sedikit. Bahas enggak masalah, tapi jujur itu loh. Paham ya? Orang jual beli itu enggak dituntut harganya berapa kulaannya, itu enggak dituntut, enggak tanya. Kalaupun antum ditanya jujur aja sudah. Paham ya? Nah, kalaupun enggak ditanya antum nyari untung banyak tidak masalah, tapi jujur dan selesai aja. Paham ya? Kejujuran itu luar biasa dalam masalah jual beli atau yang semisalnya, jujur barakallahu fiik. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fiikum. Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini yang dihafal. Inti syahid daripada hadis ini adalah yang poin pertama, fala yu'dhi jarahu, maka hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya. Gangguan tidak harus dengan ucapan, tidak harus dengan perbuatan tangan, kadangkala gangguan dengan hewan-hewan yang dia miliki juga bisa. Paham ya? Nah, oleh karena itu kalau antum punya hewan yang antum pelihara di rumah, ayam, mentok, bebek misalkan, atau yang sejenisnya yang semakna dengan hewan-hewan tadi itu, janganlah dibiarkan nyari makan di tempat tetangganya, akhirnya makan padi-padi yang dijemur tetangganya. Paham ya? Jangan dikondisikan, dibikinkan kandang, dibikinkan sarang. Barakallahu fiik, biar tidak mengganggu tetangganya. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Lah kalau antum memelihara lembu atau sapi atau kambing, kemudian antum sengaja lepas lembu itu di sawah tetangganya karena dia nanam rumput yang hijau-hijau itu ya. Nah, alasannya biar nyari makan, ganggu nggak itu Ahmad? Mengganggu juga. Paham ya? Antum punya tetangga, sengaja pohon pisangnya mau roboh tapi antum arahkan ke tetangga gitu. Paham ya? Ganggulah tetangga. Itu ganggu juga ya, nggak boleh juga. Tetangga antum punya pohon mangga, sebagian rantingnya masuk ke wilayah rumah kita, ada mangganya itu. Pertanyaannya, boleh nggak kita mengambil mangga tetangga tadi itu yang rantingnya masuk ke wilayah kita tanpa izin, boleh nggak Abdurrahman? Tanpa izin. Wah, ini kesempatan dalam kesempitan ini. Boleh nggak tanpa izin? Langsung mengambil itu. Antum antum Abdullah. Pada asalnya dilarang juga, karena itu nanti akan menimbulkan problem, permasalahan. Musyawarahkan aja, Pak, ini bagaimana statusnya ini, Pak? Ranting Bapak ini ganggu. Setiap hari daunnya berguguran ini. Kalau nggak dikondisikan, biar kami yang kondisikan. Itu caranya. Terus terang di awal permulaan, jangan sampai antum ambil semuanya, mangganya kemudian dia pas ketahuan, wah ini kok gitu. Dikondisikan dengan cara yang terbaik. Paham ya? Bagaimana ini, Pak? Ranting Bapak ini sudah mengganggu wilayah kami ini, Pak. Imam Bapak potong atau kami yang potong, itu caranya. Paham ya? Kalau ternyata yang potong mereka dan buahnya diambil mereka, ya milik mereka. Kalau yang potong kita kemudian buahnya kasih kita, ya alhamdulillah itu. Paham ya? Itu perlu direnungi. Yang diperbolehkan kemarin nyandarkan kayu di tembok tetangga. Boleh kalau hanya hanya wajar, sebatas wajar. Hanya sewajarnya saja, sedikit gitu ya. Tapi kalau antum punya usaha mebel, kayunya sebuahnya itu tumpuk itu, antum sandarkan ya jangan. Nanti kalau kebanyakan berat bisa roboh tembok tetangganya itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, ini yang kita ambil, yang dihafalkan satu hadis saja. Insyaallah disarkan pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.